ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3. Santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dimanapun saja berada, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Saya ingin bercerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini luar biasa, termasuk salah satu Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yakni Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Beliau ini mendapat derajat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan laporan bahwa ada orang yang meninggal. Tidak diketahui siapa yang membunuh. Jadi ada pembunuhan, tapi tidak diketahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Akhirnya lapor kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu wa tattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Akhirnya setelah lapor kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, bagaimana solusinya ini? Tolong dong minta kepada Allah petunjuk. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan begini, hei umatku, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk an tadhbahu baqarah, menyembelih sapi. Jadi umatnya itu tanya siapa yang membunuh orang ini. Kok Nabi Musa alaihissalam menjawab, Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhidhuna huzwa. Jadi qalu atattakhidhuna huzwa. Nabi Musa, tolonglah jangan main-main. Ini benar, nggak bercanda ini. Qala a'udzubillah. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Aku ini bukan termasuk orang-orang yang bodoh, bukan. Aku minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang bodoh. Maksudnya saya ini bukan orang bodoh, bukan orang main-main. Kamu minta informasi bagaimana sekiranya mengetahui siapa yang membunuh orang ini. Ya, ini jawaban dari Allah, isyarah dari Allah agar menyembelih sapi. Innahu yaqulu baqaratul la dhalulun tusirul ardu wa la taskil harth. Sapi yang dimaksud adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Pokoknya nggak pernah dibuat kerjalah. Baru mereka Bani Israel setelah tanya ngedukik-dukik itu, tanya yang rumit-rumit, ya diperumit sendiri padahal Allah itu nggak memperumit. Baru mereka mengatakan, qalul ana ji'ta bil haqq. Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang sudah jelas. Engkau datang membawa penjelasan yang ceto welo-welo terang benderang. Fadzabahuha. Akhirnya mereka mencari sapi tersebut. Coba bayangkan, sulitnya bagaimana itu. Tidak tua, tidak muda, warnanya kuning keemasan. Kemudian sapi itu tidak dibuat untuk membajak sawah, tidak pernah dipekerjakan. Kan ini sulit cari sapi seperti itu. Akhirnya dicari, ketemu sapinya itu memang ada, yang dimiliki oleh seorang anak yatim yang ditinggal oleh abahnya, dan tidak dijual kecuali dengan harga seberat emas. Misalnya sapinya 1 ton, ya emasnya 1 ton gitu. Lu tuh memang luar biasa, jadi mahal. Wa ma kadu yaf'alun. Sampai-sampai mereka itu lama karena mau memotong itu lama. Karena saking mahalnya itu sapi, para jemaah sekalian. Itu luar biasa ini. Akhirnya dipotonglah itu sapi. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Musa melalui malaikat Jibril dan perintah Allah agar yang mati tadi itu dipukul dengan, ada yang mengatakan ekornya dipukulkan, ada yang mengatakan dengan lidahnya dipukulkan kepada yang mati tadi, yang mati yang pingin bangun itu, yang mati yang pingin dihidupkan, mencari informasi siapa yang membunuh dirinya itu. Singkatnya demikian para jemaah sekalian.
Akhirnya yang mati itu bangun oleh sebab perintah dari Allah untuk dipukulkan lewat ekornya sapi atau lidahnya sapi itu. Setelah bangun diceritakan bahwa yang membunuh saya adalah paman saya. Nah ini kisah sejarah perjalanan di antara Nabi Musa alaihissalam, perjalanannya yang bisa kita ambil apa? Ambil faidah, ambil hikmah. Yang pertama para jemaah sekalian, bahwa cerita ini mengingatkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu agar kita ini jangan banyak nanya. Wa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi umat terdahulu itu banyak dibinasakan oleh Allah karena banyak nanya. Sudah jelas, misalnya suruh nyembelih sapi, kan selesai itu. Selesai. Tapi ternyata mereka masih nanya. Akhirnya sulit sendiri. Kalau itu perintah dari Allah, kita hanya menjawab sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat. Begitu seharusnya. Selanjutnya para jemaah sekalian, hikmah yang lain dalam kesempatan ini, kita ini kalau sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah perintah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam Al-Hadis dan diterangkan oleh para ulama, insya Allah ada hikmahnya. Jadi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bercanda di dalam agama ini. Wa ma huwa bil hazl. Agama ini tidak ada yang bercanda, serius semua. Karena itu para jemaah, ketika diperintah oleh Allah wa Rasuluh, apapun itu perintah Allah, kita akan mengatakan sami'na wa ta'na, kita kerjakan, dan pasti di situ ada manfaat, di situ ada maslahat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3, santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat.